Shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah puasa 10 hari kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk beribadah, untuk datang kepadanya. Mari kita gunakan waktu yang terbaik ini untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam ibadah kita, menjamah seluruh kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, kita mau angkat lagu pujian, Roh-Mu yang hidup. Mari kita buka hati kita, buka hati untuk jamahmu, berserapamu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Bapa di surga, pada malam hari ini kami bawa hati dan juga kehidupan kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus, memohonkan jamahan-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang saat ini beribadah senantiasa kehidupan kami dapat berubah, kehidupan kami dapat semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, nafas kehidupan, kesehatan yang masih boleh kami nikmati, bumi dengan segala isinya boleh kami nikmati Tuhan pada malam hari ini. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang pada
pada malam hari ini di hadapan-Mu untuk mengucapkan segala ucapan syukur kami kepadamu, sebab Engkau baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah dalam menantikan Roh Kudus-Mu turun di atas hidup kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan berpengharapan sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami senantiasa memandang hanya kepadamu. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh Engkau baharui seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami tidak berhenti di kami saja, tapi kami rindu untuk membagikannya kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, seisi keluarga kami, sehingga semakin banyak orang yang menanti-nantikan Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan umat yang senantiasa maju imannya di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita serukan gerakan Allah mulailah. Saudara mau maju di dalam Tuhan? Haleluya. Saudara, kalau kita sudah menerima Roh Kudus dan kita sudah maju dalam iman kita, maka kita menjadi umat yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita serukan pujian. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
Sudah menerima Roh Kudus turun ke atas kita? Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita akan mendengarkan yang terbaik. Di dalam ibadah ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, agar firman yang disampaikan menjadi rema dalam hidup kita. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami, jamalah kami, hati dan pikiran kami, kehidupan kami, agar senantiasa tertuju hanya kepada firman-Mu, sebab kami rindu mendengarkan firman yang adalah kebenaran bagi kehidupan kami, agar setiap langkah kehidupan kami tidak lagi menjadi salah, tetapi kami rindu
kami hidup seturut dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Pakailah kehidupannya, agar apa yang telah disiapkan Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami buka bejana kehidupan kami untuk diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, salam berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah doa 10 hari ini. Di malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya ulangi sekali lagi, Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Perikopnya berjudul Manusia Baru. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan, kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara, kalau kita melihat membaca perikop ini yang cukup panjang, kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan itu ada masa transisi, yaitu masa di mana
kita belum mengenal keselamatan. Masa di mana kita masih hidup sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Kita ditulis di dalam ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah keadaan kita, keadaan orang-orang yang belum mengenal Allah, masih hidup di dalam dosa. Orang-orang yang mempunyai pengertian yang gelap, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Jadi mereka hidup hanya mengikuti hawa nafsu dunia. Itulah keadaan manusia pada seperti zaman sekarang ini. Terlebih mereka yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melihat bagaimana kehidupan mereka selalu disibukkan, selalu direpotkan dengan hal-hal duniawi yang hanya menghasilkan kesia-siaan di dalam kehidupan mereka. Mengapa itu terjadi? Karena masa kebodohan. Pada waktu mereka tidak mau percaya atau mereka mungkin belum mengenal akan jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi mereka belum mengerti, belum tahu tentang hidup di dalam Tuhan Yesus. Mereka masih hidup mengikuti keinginan dagingnya. Kecenderungannya adalah berbuat dosa, tidak menunjukkan kebaikan. Kalau kita melihat kondisi manusia zaman sekarang, mereka disibukkan untuk bekerja keras, berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, berusaha untuk menimbun. Kalau bisa mereka menimbun harta di dunia ini sebanyak-banyaknya, tanpa mereka berpikir apakah ada keselamatan di dalam kehidupan mereka. Sangat sedikit sekali orang yang berpikir tentang keselamatan hidup mereka. Kalau kita bertanya kepada orang apa yang mereka khawatirkan, maka sebagian besar adalah mereka mengkhawatirkan tentang hidup, tentang masa depan. Tapi tidak ada dan jarang dikatakan mereka mengkhawatirkan tentang selamat atau tidak. Tidak terpikir. Karena memang permainan si iblis yang membuat kesusahan sampai manusia disibukkan dan direpotkan semua segala sesuatu perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sampai mereka tidak pernah berpikir tentang keselamatan itu. Mungkin bagi mereka tidak ada waktu
untuk berpikir tentang keselamatan. Tapi di sini dikatakan, tapi kita bukanlah demikian. Kita telah belajar mengenal Kristus. Puji bagi nama Tuhan kalau kasih karunia itu masih diberikan bagi kita. Keselamatan itu masih diperkenalkan kepada kita. Terlebih lagi kalau kita orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Maka pastilah di kehidupan yang lama itu telah kita tinggalkan. Karena telah kita tinggalkan, kita sekarang hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan kepada kita, yaitu tentang ajaran keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan mempunyai arahan hidup. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak lagi disibukkan dengan segala semacam sesuatu yang berusaha ingin ini, ingin itu, dan segalanya. Segala macam keinginan dunia tentu yang dimaksud. Tapi kalau kita sudah menerima pengajaran, kita sudah mengenal, yaitu bahwa setelah kita mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama itu, yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, dengan pemikiran yang sia-sia, pengertiannya yang gelap. Tapi setelah kita mengenal Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi menyukai dosa. Mengapa kita tidak lagi menyukai dosa? Karena ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran keselamatan tentang Tuhan Yesus, itu telah kita terima dan mau kita turuti. Itu sebabnya seharusnya kita setelah mengenal Tuhan Yesus, kita tidak menyukai lagi dosa. Kalau kita lihat di sini, di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi pikirannya sudah tidak gelap lagi, sudah diperbaharui. Roh kita sudah diperbaharui. Diperbaharui pikiran kita menjadi sesuai dengan pikiran Kristus. Sesuai dengan pikiran Kristus. Ini yang dikatakan sebagai manusia yang baru. Manusia lama telah mati. Sekarang yang ada adalah manusia yang baru, yang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dia diperbaharui dalam rohnya. Dia diperbaharui oleh apa? Kalau di zaman sekarang sudah tidak lain tidak bukan. Yang memperbaharui segala kehidupan kita, itulah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Yesus sendiri, Allah itu sendiri, itulah yang memperbaharui segenap kehidupan kita. Seperti yang kita sedang lakukan selama 10 hari ini, kita menanti janji Bapa. Itu kan pembaharuan yang terjadi. Seharusnya kalau kita hidup sesuai sebagai orang
yang dipimpin oleh Roh Kudus, pembaharuan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan orang yang telah mengenal Tuhan tidak lagi menyukai dosa. Coba kita lihat contohnya ini. Dalam ayat yang ke 26 sampai ayat yang ke 31. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di sini kalau kita melihat bahwa orang yang hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia sudah tidak menyukai lagi dosa. Bahkan di sini katakan kalau kamu marah, marahmu pun jangan sampai berbuat dosa. Begitu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam ayat selanjutnya, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Jangan ada perkataan kotor. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus itu hidupnya selalu menjaga dirinya. Dia tidak membuka celah sedikit pun buat bagi si iblis. Maka dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan ada perubahan, baik dalam tingkah laku. Jika ia mencuri, jangan mencuri lagi, tapi ia bekerjalah. Maupun dalam perkataan. Tingkah laku dan perkataannya diubahkan oleh Tuhan. Dibaharui oleh Allah. Menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan inilah yang orang yang dipimpin Roh Kudus itu lakukan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu, saudara, harus ramah terhadap sesama, penuh kasih, mau mengampuni kesalahan orang lain, terlebih lagi kesalahan saudaranya seiman. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa Allah Bapa itu Maha Pengampun. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus bisa mengadakan pembaharuan semua itu di dalam kehidupan orang yang percaya atau dalam kehidupan kita? Karena memang saudara, itu adalah salah satu tugas dari Roh Kudus. Apa itu tugas Roh Kudus? Kita lihat dalam Yohanes 16
ayatnya yang ke-8 sampai 13. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi ini memang tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus apa? Mengingatkan di dalam diri kita. Yang pertama dia mengingatkan akan dosa. Dosa karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Jadi selalu Roh Kudus itu makanya dikatakan orang yang dipimpin Roh Kudus itu sebenarnya sudah tidak menyenangi lagi untuk berbuat dosa. Di sepanjang hidupnya yang dilakukannya adalah sesuai dengan kehendak dan pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus tidak mungkin memimpin kita untuk berbuat dosa. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Allah Roh Kudus. Yang kedua dia akan mengisapkan akan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran bahwa Yesus telah naik ke surga. Dan kita tidak dapat melihatnya lagi. Jadi itulah kebenaran bahwa Yesus itu hidup selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Karena memang dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Allah yang hidup. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus itu memberikan ingat-ingatan dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita. Akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman yang akan berlaku. Terlebih lagi penghakiman terakhir yang berlaku bukan hanya bagi penguasa, tapi bagi seluruh umat manusia. Roh Kudus yang mengingatkan, memimpin kita, agar kita pun bisa lolos dari penghakiman terakhir. Asal kita mau hidup menurut sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting, saudara. Roh Kudus sangat kita perlukan. Tadi di Efesus 4 itu dikatakan Roh Kudus juga merupakan materai bagi kita, bagi keselamatan kita. Dialah jaminan bagi keselamatan kita. Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kita hanya dapat bisa mengerti seluruh kitab suci. Kita hanya dapat bisa mengerti seluruh firman Tuhan dengan benar kalau kita memberikan diri kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena dialah kebenaran itu. Tapi apabila ia datang Roh kebenaran, ia akan memimpin. Dialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran itu, saudara.
Tidak ada lagi yang tertutupi. Semuanya diberitahukan oleh Roh Kudus. Kita boleh mengerti seluruh firman Tuhan. Dibukakan di dalam kehidupan kita. Asal kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara, jangan sia-siakan waktu dalam doa ini selama 10 hari ini yang sudah berjalan di hari ketiga. Kalau hari Minggu, kalau termasuk hari Minggu berarti kita sudah masuk dalam hari keempat. Tapi biar kita boleh mengikuti agar Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, bukan hanya keselamatan yang terjadi dalam diri kita, tapi nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan mengangkat pujian Yesus Kau Kebenaran. Bapa di dalam surga,
Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang ibadah kami di malam hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan ibadah yang kami lakukan, walaupun secara online adanya ya Tuhan, itu boleh tetap berkenan di hadapan-Mu, dan kami yang mengikutinya itu pada malam hari ini boleh memperoleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kalau kami boleh menyadari sesungguhnya kami ya Tuhan telah mengenal Engkau, telah ya Tuhan Yesus diselamatkan oleh karena kasih-Mu, biarlah kami boleh tetap berpegang pada iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa, dalam ibadah 10 hari ini ya Tuhan masih akan berlanjut. Mohon ya Bapa, berkenan Engkau ya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan kepada umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh setia dalam melakukan ibadah kami kepadamu ya Tuhan Yesus, sampai kami boleh memperoleh penggenapan janji dari firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami juga ya Tuhan menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dan perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, agar ya Tuhan Yesus kini boleh ada pemeliharaan-Mu di dalam segenap kehidupan kami. Biarlah setiap keperluan dan kebutuhan yang kami perlukan, berkenan ya Allah Engkau memenuhinya dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami boleh beristirahat dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan permohonan kami kepadamu. Mohon Kau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.